Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu serta mas-mas kalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus sahibul bait Bapak Bandi kali Ibu Nurul. Okay. Ya, semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua warga Cipinang Timur ya. Semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi,
dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Saya diminta oleh Ibu Lida. Kalau sama Bu Lida sama Pak Tri saya sudah kenal lawama. Kenal lawama dari putra beliau masih SD nggih. Ya, pokoknya alhamdulillah masya Allah. Semoga Allah berkahi kita semua. Amin insyaallah. Saya diminta untuk bicara tentang indahnya silaturahim. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang indahnya silaturahim, karena kata silah itu artinya sambungan. Ketika kita membuat sambungan kepada Allah, kata silah itu bisa membentuk kata salat. Nah, sementara ketika kita berbuat baik kepada sesama, itu kita bisa menyambung dengan kata silaturahim atau silat ukhuwah dan macam-macam. Itu lebih kepada hablum minallah dan hablum minannas. Karena memang di dalam Islam, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan yang sesungguhnya, itu di antara syarat kemuliaan yang harus kita penuhi kalau ingin mulia adalah kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Sekaligus, tidak boleh dipisah. Itu yang Allah firmankan antara lain dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 112. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Artinya kalau tidak mau terhina, berarti kalau ingin mulia, maka kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Itu mutlak. Jadi harus soleh secara ritual dan soleh secara sosial. Itu harus sekaligus dan tidak boleh dipisah-pisah. Insya Allah sebelum lebih jauh melangkah ke arah situ, saya ingin ingatkan terlebih dahulu begini ya. Ini supaya ada kesadaran yang paling dasar dalam diri kita tentang betapa sebenarnya semua bentuk ketaatan kita kepada Allah, baik yang hubungannya langsung dengan Allah namanya ibadah mahdhah, maupun yang hubungannya dengan sesama namanya ibadah ghairu mahdhah atau muamalah, itu sejatinya semua yang kita lakukan itu kembali pada diri kita sendiri. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Dalam arti ketika kita durhaka pun itu juga akan kembali kepada kita. Sebagaimana ketika kita berbuat jahat pada orang lain pun itu sejatinya kembali pada diri kita. Kalau bahasa sederhananya dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat akibat baiknya untuk kita. Sebagaimana sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita akan melihat akibat buruknya juga untuk kita. Itu yang paling sederhana yang sering kita hafal. Saya pernah juga membaca penjelasan Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin ketika menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Beliau dalam penjelasan ayat itu beliau mengutip penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilaihi li'anna Allah yaqul man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik
maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Pakai jahat ya, karena saking jahatnya. Orang Jawa itu nakalan. Kalau banget itu pakai UA itu kan banget. Kalau ditanya, istrimu cantik, cantik belum cantik gitu. Istrimu cantik, cantik berarti cantik ya. Pokoknya singkat kata singkat cerita, semua yang kita lakukan walaupun tampaknya kita berbuat untuk orang lain, tapi sejatinya itu kembali pada diri kita sendiri. Kita ini tampaknya saja itu mendoakan baik orang lain. Tapi tanpa kita sadari, doa itu kembali pada diri kita sendiri. Karena di atas kepala kita ada malaikat yang berkata, ketika kita mendoakan baik orang lain, di atas kita ada malaikat yang mengatakan, walaka mithlu dzalik. Bagimu seperti itu juga. Jadi ketika kita mendoakan baik orang lain itu di atas kepala kita ada malaikat yang mengatakan, walaka mithlu dzalik. Bagimu seperti itu juga. Sehingga tidak jarang hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini bisa jadi karena kita monggo. Karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi saya ulang, bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Sehingga dengan izin Allah itu terjadi pada kita. Kita ini nampaknya saja menolong orang lain, tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Kalau bahasa hadisnya dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi tidak jarang ini urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Jadi tidak jarang urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Karena ya tadi itu, ketika kita bicara soal tampaknya saja kita membantu orang lain, tapi tanpa kita sadari itu pertolongan Allah untuk kita. Bahkan ketika kita mencintai seseorang karena Allah, itu tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Jadi ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, itu tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim. Ketika ada seseorang yang datang ke satu tempat, terus Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia. Kata malaikat itu yang menyamar tentunya, Anda mau kemana? Saya mau mengunjungi saudara saya di kampung ini. Kata malaikat itu, apakah ada harapan duniawi, kepentingan duniawi yang Anda harapkan dengan pertemuan ini? Kata orangnya, enggak. Dalam Sahih Muslim dikatakan, okamakal, tidak, selain dari saya karena mencintai saudara saya ini karena Allah. Kata dia, saya karena cinta aja sama saudara saya karena Allah. Terus kata malaikat, saya utusan Allah, saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Jadi kita ini kelihatan saja mencintai, monggo mencintai orang lain karena Allah, mencintai saudara kita karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Jadi semua yang kita lakukan baik maupun buruk itu semuanya kembali pada kita. Ya tadi saya bilang, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Nah, dengan pemahaman dasar ini saya berharap kita mengerti, oh ternyata memang ketika kita berbuat baik kepada orang lain, walaupun kelihatannya kita nampaknya berbuat baik pada orang lain, tapi sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Tadi saya ulang, demikian juga ketika kita berbuat jahat pada orang lain, sepertinya saja kita berbuat jahat pada orang lain, tapi sejatinya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Itu saking jahatnya. Karena berbuat jahat pada diri kita sendiri. Nah, di sini kita berangkat ya dari firman Allah dalam Al-Quran. Karena
ketika kita bicara tentang berbuat baik pada sesama, kan menurut saya nih, kadang sebenarnya bingung kita mulai dari mana. Disinilah ada pembahasan di antara para ulama dengan tema besar yang namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Ada pembahasan di antara para ulama itu namanya fikih aulawiyat atau fikih prioritas. Di antara ayat yang dikutip oleh para ulama, yang dijadikan dalil oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini, terkait dengan hablum minallah dan hablum minannas tadi itu, implementasinya itu bagaimana? Itu di antaranya para ulama itu berangkat dari firman Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat berapa? 36. Di situ Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari junub was sahibi bil jambi wabni sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau membangun hablum minallah, kata kuncinya dua dalam ayat ini. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Udah, dua itu pegang baik-baik itu. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dah, itu kata kuncinya. Kalau kita ingin menjalin hubungan dengan Allah secara langsung, hubungan baik dengan Allah secara langsung, kata kuncinya dua itu. Tapi rupanya dalam hal ini Allah tidak cukupkan hanya menjalin hubungan baik dengan Allah. Allah sebut kemudian keharusan kita untuk berbuat baik pada sesama. Sesama yang pertama Allah sebut adalah wabil walidaini ihsana. Kedua orang tua yang Allah sebut pertama kali. Ada sebagian orang, insya Allah di sini nggak ada, ya, tempat lain banyak. Di sini nggak ada, insya Allah. Jadi ada sebagian orang itu, maaf ya, bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Sementara orang tua sendiri miskin, itu tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin, itu tidak pernah dibantu. Kok mertua Ustaz? Karena ada jamaah yang nanya juga itu, Pak. Kalau orang tua saya tahu dalilnya Ustaz, kalau mertua mana dalilnya katanya. Bener ada orang nanya gitu ke saya itu. Ya Allah, saya bilang sampean itu sama anaknya mau, sama orang tuanya tidak mau saya. Tapi pakai bahasa Jawa, yang wong tuane gelem, yang anake gelem, yang wong tuane gak gelem sama itu. Saya bilang ada dalilnya. Kalau mertua itu ijma ulama. Ijma ulama, kesepakatan para ulama berbunyi al-aba salasah. Yang namanya orang tua itu ada tiga. Di samping orang tua kandung, yang kedua adalah mertua itu diantaranya. Jadi mertua itu termasuk dalam kategori orang tua dengan kesepakatan para ulama, ijma ulama. Kita tahu ijma termasuk dalil ya, termasuk dasar hukum agama kita adalah ijma diantaranya. Wes, singkat kata singkat cerita, orang seperti ini bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Sementara orang tuanya miskin tidak pernah dibantu, mertuanya sendiri miskin tidak pernah dibantu. Ini masuk dalam kategori sibuk dengan hal yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Bantu sana, bantu sini itu utama. Tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Bukan jauh, jauh lebih utama. Saking utamanya. Itu seperti itu. Nah, kalau kata Ibnul Jauzi, orang seperti ini kena talbis iblis namanya. Kena tipu daya iblis. Ya, tadi di antara bentuk talbis iblis adalah orang dibuat sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Nah, ini yang pertama. Wabil walidaini ihsana, menariknya lagi begini. Di dalam ayat itu, dan sependek yang saya ingat di seluruh ayat Al-Qur'an tentang berbakti pada orang tua, ada huruf ba yang selalu diikutkan di situ. Wabil walidaini ihsana. Di Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ada huruf ba di situ, menarik. Terus kemudian di surah Al-Baqarah ayat 80-an ke atas itu Allah juga berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsan. Nah, nanti pokoknya banyak lah yang berkaitan dengan orang tua itu huruf ba itu ngikut. Ini berbeda dengan berbuat baik pada karib kerabat. Kalau berbuat baik pada karib kerabat, baknya nggak selalu ngikut. Tapi kalau yang orang tua itu boleh dikata selalu ngikut. Nah, pertanyaannya, apa rahasia huruf bak di situ?
Rupanya kata para ulama, di antara faidah huruf ba pada ayat itu terkait orang tua itu adalah ma'iyah, kebersamaan, di mana seorang anak di dalam berbakti pada kedua orang tua itu tidak boleh membuat jarak. Nah, jarak yang dimaksud itu bukan geografis, Jadi bukan Nun Sewu Jawa Timur Jakarta atau Medan Jakarta, bukan itu. Yang dimaksud dengan jarak di sini adalah seorang anak kalau datang kepada kedua orang tuanya, datanglah sebagai anaknya. Jangan membuat jarak dengan orang tua, lantas kita datang dengan sebagai ustadz misalnya. Datang sebagai dirut, datang sebagai Pak RT misalnya gitu. Datang sebagai dosen, jangan. Karena kalau kita nanti datang sebagai semua itu dengan embel-embel atribut sosial kita, biasanya anak akan dengan sengaja membuat jarak dengan orang tua, atau akan tercipta jarak antara anak dengan orang tuanya. Maka kalau kita sowan kepada orang tua kita, datanglah sebagai anaknya. Lepaskan semua atribut sosial kita, datang sebagai anaknya. Itu namanya tidak ada jarak antara orang tua dengan anak. Karena Nun Sewu di sini nggak ada, di tempat lain mungkin banyak, di mana ada sebagian anak itu ketika dia datang kepada orang tuanya, dia terlampau menjaga wibawa, sampai orang tuanya takut sama dia. Nun Sewu di sini nggak ada tempat lain aja. Jadi sampai orang tua itu takut sama anaknya itu ada. Bahkan sampai ketika sang orang tua mau menegur anaknya itu takut itu karena anaknya terlampau menjaga wibawa. Sehingga ada ulama yang mengatakan kalau orang tuamu ingin menegurmu berpikir 1000 kali karena takut kamu marah, bisa jadi kamu adalah anak yang durhaka. Ada ulama yang berkata begitu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, seorang anak hendaklah datang kepada orang tuanya, datang sebagai anak. Jangan sebagai siapa dia dalam strata sosialnya atau atribut-atribut sosialnya. Itu diantaranya ya, diantara makna wabil walidaini ihsana. Terus yang menarik adalah dalam ayat itu dan di beberapa ayat yang lain juga, ketika bicara berbakti pada orang tua, Allah menggunakan istilah ihsan. Ihsan itu bentuk masdar dari kata ahsana yuhsinu ihsan. Ihsanun. Jadi ahsana yuhsinu ihsan itu fi'il muta'addi, kata kerja aktif. Dengan kata lain, seorang anak dalam berbakti pada kedua orang tua, dia tidak boleh pasif, dia harus aktif. Dengan kata lain, kalau kita ingin betul-betul berbakti pada orang tua, ini istilah sederhananya, jangan nunggu orang tua minta bantuan baru kita membantu, walaupun itu bagus daripada nggak sama sekali. Namun yang ideal, yang benar adalah sebelum orang tua menghubungi kita, kita sudah ngesakin apa bu, ngesakin apa pak gitu. Walaupun kadang orang tua memang suka bohong sih. Enggak. Kamu bahagia, mama udah seneng kok. Itu saran saya, dipaksa saja. Ngesakin apa, menghendaki apa, pengen apa. Nah, itu kadang begitu. Nah, tapi terlepas dari semua itu, memang kita harus aktif dalam berbakti pada orang tua. Kalau anak lebih kaya dari orang tua dan orang tua ke dalam kategori miskin, maka kewajiban anak adalah menafkahinya. Jadi anak wajib menafkahi orang tua. Kalau kategorinya anak lebih kaya dari orang tuanya dan orang tuanya masuk dalam kategori orang yang miskin, maka kewajiban anak untuk menafkahi orang tuanya. Tapi kalau dibalik, anaknya yang miskin, orang tuanya yang kaya, kalau di fikih sunnah yang saya baca, kewajiban orang tua menafkahi anak juga. Ya gitu, di fikih sunnah itu gitu. Kalau dibalik, orang tuanya yang kaya, sementara anaknya apa? Miskin. Itu ada kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Kalau sama-sama bagaimana? Sama-sama berkecukupan, saling menghadiahi. Terutama anak diperintah untuk menghadiahi. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau main ke rumah orang tua yang bawa tentengan gitu. Nah, kesukaan orang tua itu apa? Ya ada beberapa orang tua yang ngomong, sudah nggak usah bawa gitu, bawa mentahnya aja lah. Gitu. Akhirnya dibawa ayam, Pak, ayam mentah, beras mentah. Karena mentahnya aja. Ya. Nah, paling tidak ada satu kewajiban anak yang semua anak pasti mampu insya Allah, yaitu doa. Kalau secara materi kan mungkin tadi ya ada dinamikanya lah gitu ya, ada dinamikanya. Tapi kalau bicara soal doa, semua anak berkewajiban mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan itu perintah di surah Al-Isra ayat 24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Itu perintah, al-aslu fil amri lil wujub ya. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Maka kalau ada anak dengan sengaja tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya atau tidak mau mendoakan orang tuanya atau tidak mendoakan kedua orang tuanya dengan sengaja, maka dia telah durhaka, dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi tidak mendoakan orang tua itu bukan dosa kecil, dosa besar. Kenapa? Karena di antara hak orang tua didoakan oleh anaknya. Di antara kewajiban anak adalah mendoakan kedua orang tua. Makanya ijma sahabat yang saya tahu ini, saya baca kutipan dalam kitab Tambilul Ghafilin Abu Las Samarqandi tadi, ini ijma sahabat. Para sahabat itu menasihati anak-anaknya dengan nasihat begini. Tarku du'a 'alal walid yudayqul 'aisha 'alal walad, kata para sahabat. Anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya sempit hidupnya. Itu kata para sahabat. Jadi ini nasihat para sahabat kepada anak-anak mereka. Tarku du'a'i 'alal walidi yudayqul 'aisha 'alal walad. Ini ijma sahabat. Seorang anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya sempit hidupnya. Dengan kata lain, kalau kita semua termasuk saya sendiri ingin dilapangkan hidup kita oleh Allah, di antara kata kuncinya doakan kedua orang tua kita dengan rajin. Ada tambahan dengan rajin. Itu. Karena kalau orang Jawa bilang ben songgone urip enteng, gitu. Biar beban hidup itu ringan. Itu hendaklah kita banyak-banyak mendoakan kedua orang tua kita. Kita masuk rumah orang tua atau keingat orang tua tidak berat kok mengucap Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Gak usah yang panjang-panjang lah misalnya, gak usah yang panjang-panjang. Anggap Rabbi firli, kita ulang-ulang Rabbi firli wali walidayya. 10 kali pun gak capek misalnya. Dan doa kita sangat dinantikan oleh kedua orang tua kita, baik beliau masih hidup maupun beliau terutama kalau sudah wafat gitu. Kenapa saya katakan saat hidup maupun saat wafat? Karena pernah saya pas ceramah takziah membahas masalah ini, ada anak laki-laki di samping saya, dia ngomong ke saya pikir mendoakan orang tua nunggu meninggal dulu, Ustaz. Ada yang begitu itu. Dia ngomong gitu, saya pikir mendoakan orang tua itu nunggu apa? Meninggal. Di samping saya ada anak laki-laki itu pas saya ceramah takziah ya. Enggak Mas, dari masih hidup pun kita doakan. Masnya mendoakan dari kapan? Ya kalau sempat ya habis sholat Ustaz. Ya sudah habis sholat bagus lah, tapi kalau bisa setiap ingat saya bilang. Tidak hanya saat sholat, tapi saat ingat orang tua, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Itu yang paling pendek lah misalnya itu seperti itu. Baik. Itu berkaitan dengan orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Selanjutnya wabidil qurba, karib kerabat. Kalau bicara karib kerabat, itu ada yang bin nasab, hubungan darah, ada yang bisabab, sebab pernikahan. Jadi kalau kakak, adik, kandung, paman, bibi, paklik, bulik, pakde, bude lah, sepupu, itu masuk dalam kategori kekerabatan. Saya nggak ngomong mahram ya, saya ngomong kekerabatan. Kekerabatan sepupu tidak masuk mahram, tapi masuk dalam kekerabatan. Itu bin nasab namanya, sebab hubungan darah. Dan ada yang bisabab dengan sebab pernikahan. An-Nisa ayat 1 itu, alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi di antara pernikahan itu faedahnya untuk menyambung kekerabatan, menyambung rahim. An-Nisa ayat 1 itu ya. Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Pak Tri sama Bu Lida tadinya orang lain misalnya gitu. Sehingga kemudian beliau berdua menikah. Maka kerabatnya Pak Tri ya kerabatnya Bu Lida. Sebagaimana kerabatnya Bu Lida itu juga kerabatnya Pak Tri. Yang tadinya orang lain begitu menikah jadi kerabat. Apalagi aslinya kerabat. Ya, sehingga dengan sepupu nikah kadang gitu. Atau penggo ambil tetangga sendiri. Nah, poinnya gitulah. Ya, makanya kepada mereka ini kita mesti juga berbuat baik. Lagi-lagi saya katakan jangan sampai kita ini bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Sementara, maaf ya, kakak sendiri miskin tidak pernah dibantu. Adik sendiri miskin tidak pernah dibantu. Paman sendiri miskin tidak pernah dibantu. Bibi sendiri miskin tidak pernah dibantu. Misalnya, jangan sampai. Apalagi kepada anak dan istri. Nah, itu juga harus baik. Kalau nggak baik nanti bahaya. Karena maaf. Lagi-lagi di sini ada talbis iblis tadi.
Ada sebagian orang itu kalau bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini itu rajin. Tapi kepada tadi karib kerabatnya, bahkan kepada anak istrinya pun kadang pelit. Naudzubillah min syarri dzalik. Ada contoh kasusnya. Ada pernah suatu saat ada ibu-ibu konsultasi ke saya. Dia cerita suaminya itu kalau konsultasi untuk mencari solusi ya maksudnya, yang berujung kepada panggil suami ibu, kan dia kan jamaah saya juga, saya bilang gitu. Nah, beliau itu kalau kata istrinya, kalau ada rumah yatim datang ke rumah, cepat sekali uangnya keluar. Bantu rumah yatim, bantu masjid, itu rajin. Tapi di kampung punya kakak yang tidak mampu, bahkan ibunya sendiri juga diasuh oleh kakaknya tidak mampu, itu pelit. Nah, kan berarti kena talbis iblis. Naudzubillah, kasihan. Kasihan orang seperti ini. Satu sisi beliau rajin membantu, tapi di sisi lain kepada ring satunya itu enggak bagus. Gitu. Bahkan pernah juga ada seorang ibu-ibu telepon saya. Dia bilang, Ustadz, saya mau konsultasi. Saya enggak tahu orangnya ya. Jadi cuman beliau telepon aja, saat itu enggak pakai WA, pakai telepon seluler yang masih telepon dulu ya. Nah, beliau bilang, Ustadz, saya mau tanya, mau konsultasi. Silakan Bu. Saya suami itu rumah beberapa Ustadz, mobil beberapa, dia bilang gitu. Di rumah beberapa, mobil beberapa. Dia mau bilang suaminya kaya lah gitu. Kalau nyumbang masjid seneng Ustadz, sama teman-temannya royal dia. Sama teman-temannya royal, sama nyumbang masjid rajin Pak dia. Seneng dia. Tapi kepada saya dan anak saya dia pelit Ustadz. Dia bilang. Sebentar, saya minta contoh pelitnya. Karena sebelum itu ada ibu-ibu juga konsultasi ke saya, menceritakan suaminya pelit, tapi ke pengajian pakai mobil sport gitu, Pak, mobil bagus. Terus kalau perhiasannya banyak gitu. Saya bilang, Ibu dari tadi ngomong suami pelit, tapi Ibu perhiasan mobilnya, oh kalau ini dia baik Ustaz, ini baik. Ternyata tuntutannya lebih tinggi ternyata. Ya sudahlah kalau itu wallahu a'lam bishawab. Nah, saya bilang sama ibu ini, saya minta contoh pelitnya. Karena ini berkaitan dengan masalah hukum, saya bilang. Beliau bilang, saya kan taklim Ustaz ya. Saya pengen beli jilbab Ustaz, dia bilang gitu. Saya pengen beli jilbab. Itu berantem dulu Ustaz. Berapa harga jilbab berapa sih Ustaz? Dia bilang gitu. Dalam hati saya tergantung mereknya Bu. Kan dia bilang harga jilbab berapa? Dalam hati saya tergantung mereknya. Harga jilbab berapa sih Ustaz? Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Itu saya berantem dulu Ustaz, dia bilang gitu. Itu 3 pekan baru cair uangnya Ustaz. 3 pekan baru cair uangnya. Begitu cair uangnya, uang susu anak saya dipotong Ustaz. Jadi bisa dipahami ya? Uang susu anaknya dipotong. Udah begitu, kalau dia belanja yang ada struknya enggak boleh hilang sebelum tanda tangan suaminya itu. Woi, sengalang-alai kantor. Saya sedih banget betul. Saya beli make up Ustaz, skincare semacam-macam dan kawan-kawan itu. Kan itu untuk kebaikan, untuk kecantikan saya juga, buat dia juga Ustaz. Dia bilang, berantem dulu Ustaz. Itu sekian pekan baru uangnya cair. Oke, udah jelas pelitnya maksud saya gitu ya, udah jelas. Ya, saya bilang, itu kasihan suami ibu sebenarnya, saya bilang. Loh, kok kasihan gimana Ustaz? Iya, karena beliau kena talbis iblis tadi itu. Maka dalam hal ini jangan sampai kita melakukan hal yang serupa itu gitu maksud saya. Karena untuk karib kerabat ini, ketika kita berbuat baik kepada mereka, itu kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-36, itu kita punya 2 pahala. Pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Jadi untuk yang sampai dengan orang tua sampai karib kerabat ini, itu kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-36 itu ada bab tentang infak kepada karib kerabat, pahalanya lebih besar daripada infak fisabilillah. Sehingga kalau kita infak kepada karib kerabat, itu kita dapat 2 pahala. Pertama, pahala infak itu sendiri. Yang kedua, pahala silaturahim. Nah, makanya ring 1 ini, orang tua dan karib kerabat ini masuk dalam skala prioritas yang sangat utama. Walaupun bukan berarti terus kita sibuk dengan karib kerabat, lupa bantu yang lain juga, enggak gitu juga. Tetap semua kita beri semampu kita tentunya, tapi prioritasnya adalah ini, orang tua sama siapa tadi? Karib kerabat itu. Itu diantaranya.
Nah, karena ini yang sangat utama ya, sangat utama. Di sini kadang memang setan itu main. Setan itu main kadang. Kadang yang digoda ya orang tuanya, kadang saudara yang digoda. Sehingga non saya nggih. Ada sebagian anak itu begitu berbaktinya pada orang tuanya, tapi baktinya gak dianggap sama orang tuanya. Jadi anak sangat berbakti pada orang tua, tapi baktinya gak dianggap sama orang tuanya. Saya nggak tahu pernah nggak jenengan ketemu dengan seorang anak yang begitu berbakti pada kedua orang tuanya, tapi si anak ini di mata orang tuanya salah aja. Justru yang disayang anak yang rada ndablek. Kenapa tidak bisa didalik? Itu cobaannya itu. Sehingga pernah ada jamaah saya itu cerita ke saya itu sampai kasihan sama suami saya, Ustadz. Beliau sangat berbakti sama orang tuanya. Ibunya itu kalau, maaf ya, kalau minta uang ke suaminya jamaah saya itu, suaminya jamaah saya itu, beliau cerita sama saya, sampai dikeluarin dompetnya, Ustadz, udah silakan mama ambil sendiri. Karena memang yang banyak bukan di dompet, di ATM. Tapi memang itu beliau, maksudnya mamanya silakan suruh ambil sendiri uang di dompet itu. Terus kemudian kalau minta baju itu sampai dibelikan 10, Ustaz. Jadi kalau minta baju sama suami saya dibelikan 10, saking wis mama itu tak. Tapi di mata orang tuanya, si suaminya ini pokoknya salah aja. Saya bilang sama beliau, gak usah fokus sama reaksi orang tua sama kita, Bu, saya bilang. Kalau kita fokus itu capek kita, saya bilang. Ibu dan suami fokus saja pada balasan Allah untuk kita. Melihat ini sebagai bentuk pelahan amal kita untuk kita berbakti pada kedua orang tua. Dan ini pahalanya besar, saya bilang. Pahalanya besar. Tapi begini-begini kan enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya sulit pakai dalam. Ya kan seperti itu. Maka tidak mudah bagi sebagian orang. Tapi bersyukurlah pada Allah kalau jenengan punya prinsip seperti itu. Sakarepe mama mau ngapain ke saya terserah, monggo monggo. Sebenarnya saya sebagai anak berbakti aja. Berbakti aja. Nah, kalau begitu insya Allah pahalanya luar biasa. Dan soal orang tua itu kita serahkan kepada Allah saja. Dan memang faktanya ada yang diuji seperti itu. Termasuk ke kali kerabat. Saya itu punya jamaah itu pernah cerita gini saya. Ini saya contoh kasus saja biar jenengan mungkin pernah mengalami yang serupa atau yang bagaimana, mungkin nanti dapat solusinya. Beliau ngomongin sama saya. Saya itu punya Ustaz. Saya itu kategori tidak mampu. Saya bantu, Ustaz. Saya rutin saya bantu dia. Itu kalau saya bantu, Ustaz, alih-alih terima kasih, saya malah dicela, Ustaz. Iya, dicela. Alah, cuma segitu. Jadi kalau kita bantu itu, kata beliau, dicela. Alah, cuma segitu. Suatu saat kita bantu, kita naikkan, Ustaz. Dia ngomong, alah, cuma segitu. Pokoknya gitu aja. Jadi kalau setiap kali bantu ngomongnya, alah, cuma segitu. Suatu saat saya main ke rumahnya, Ustaz. Saya lihat furniture rumahnya udah pada rusak. Kita ganti yang baru, Ustaz. Kita ganti yang baru semuanya. Itu masih ngomongin, alah, cuma segitu. Pokoknya nggak ada terima kasihnya. Saya kan kesel, Ustaz. Bolehkah saya berhenti membantu paman saya itu? Dia bilang gitu. Bolehkah saya berhenti membantu saya itu? Saya jawab boleh. Saya bilang gitu, boleh. Karena keponakan kepada paman tidak wajib. Kecuali bibi dari ibu ya. Kalau bibi dari ibu, kata Nabi, sama dengan ibu itu. Al-khalatu tanzilu manzilatal Jadi bibi dari ibu, saudarinya ibu itu menduduki kedudukannya ibu. Kalau yang lain itu, yang saya pahami tidak wajib. Saya bilang boleh, tidak apa-apa. Cuman tidak lebih baik, saya bilang gitu. Yang lebih baik bagaimana, Ustaz? Yang lebih baik maafkan beliau dan tetap bantu beliau. Sulit, Ustaz. Saya ngomong gampang ini apa? Saya bilang gitu. Yang saya ngomong gampang ini apa? Saya bilang gitu. Justru karena sulit itulah makanya pahalanya surga, saya bilang gitu. Karena menjalin rahim itu pahalanya surga. Kalau gampang, pahalanya kipas angin, saya bilang gitu. Justru karena sulit itulah gitu. Karena sulit itu makanya pahalanya surga. Saya bilang bahkan saya pun belum tentu bisa, saya bilang gitu. Artinya kita semua harus banyak belajar. Artinya kita semua harus belajar lah kalau untuk tetap berbuat baik, terutama kepada karib kerabat kita, walaupun maaf mungkin mereka tidak baik kepada kita. Dan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda, bukanlah menyambung rahim kekerabatan itu
ketika seseorang itu membalas kunjungan atau hadiah. Bukan itu kata Nabi. Menyambung rahim yang sebenarnya itu adalah ketika seseorang memperbaiki hubungan dengan seseorang yang merusak hubungan dengan kita. Jadi ketika dia tidak baik sama kita, kok kita tetap berusaha baik sama dia dari kalangan kerabat-kerabat kita, terutama yang ring satu tadi itu. Itulah justru yang disebut dengan silaturahim yang Nabi janjikan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya itu. Tapi saya ulang, begini-begini kan enak ngomongnya saja. Kadang apa tadi Bu? Prakteknya sulide pakai dal kadang itu. Itu seperti itu. Makanya kita belajar. Nah, dia akhirnya beliau bilang ya sudah maafkan dan tetap bantu dan memang itu tidak mudah, tapi harus diusahakan. Dan itu yang juga pernah terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang menjadi sababun nuzul surah An-Nur ayat 22 itu. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya kerabat namanya Mastah. Jadi Mastah ini radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Itu kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau miskin, tidak mampu. Kebutuhan hari-harinya disuplai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai satu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha kena prahara fitnah. Hadisul ifki itu. Kena fitnah oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Maka saat itu di antara kerabat Abu Bakar yang terikut arus menfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah Mastah. Kebayang nggak kita punya saudara yang selama ini ekonominya, kebutuhannya hari-harinya kita penuhi. Begitu keluarga kita ada masalah, dia ngeblok ke musuh. Kira-kira gimana coba? Abu Bakar marah juga sama. Kata Abu Bakar, demi Allah, saya tidak akan maafkan Mastah dan saya tidak akan bantu lagi Mastah. Beliau sampai sumpah. Dan itu kemarahan yang wajar. Sebagai seorang ayah, putrinya kena prahara fitnah, orang yang biasa selama ini dibantu, alih-alih membantu Abu Bakar malah ikut-ikutan menfitnah. Dan itu wajar sebagai manusia pada umumnya. Tapi Allah sangat cinta banget sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allah tegur Abu Bakar dengan teguran yang lembut. Kata Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Suka pantas lah. Masa orang yang mulia ngomong kayak gitu, kata Allah. Mbok ya wal ya'fu wal yasfahu. Mbok yang memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Maka Abu Bakar pun tunduk pada perintah Allah. Dimaafkanlah Mastah dan tetap dibantu Mastah. Dan dia bayar denda sumpah. Karena sumpah yang tidak baik harus dilanggar. Dan pelanggaran sumpah itu ada dendanya. Dendanya sumpah ada di surah Al-Maidah ayat 89 itu. Al-Maidah ayat 89. Silakan dipilih itu. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari tidak harus berturut-turut. Itu ada di surah Al-Maidah ayat 89. Itu seperti itu. Nah, jadi itu berkaitan dengan karib kerabat, wabidil qurba. Terus baru kemudian nyinggung di luar karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim. Apalagi yatim yang kerabat itu masuk dalam di surah Al-Balad itu masuk dalam kategori aqobah, jalan menuju kepada Allah itu diantaranya adalah memberikan bantuan kepada yatiman dza maqrabah, yatim yang masih kerabat. Itu salah satu bentuk cara kita untuk melesat cepat dekat dengan Allah itu membantu yatim yang masih kerabat apalagi. Yatiman dza maqrabah. Terus kemudian wal yatama wal masakin dan orang-orang miskin. Terus kemudian wal jaridil qurba wal jarjun, tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh ini tidak hanya soal jarak, tapi termasuk dalam kategori yang seiman maupun yang beda iman. Maka dalam Islam itu ketika kita bermuamalah, bersosial, itu tidak dibatasi dengan agama. Tapi kalau masalah akidah, masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin, tegas. Kalau masalah muamalah tidak dibatasi. Ada misalnya tetangga jatuh, kena musibah, agamanya apa? Misalnya gitu. Islam, NU apa Muhammadiyah? NU, P3 apa PKB? PKB-nya Gus Dur apa Muhaimin? Malah gak selesai nanti. Misalnya. Jadi maksudnya itu kalau mau bantu aja, mau muslim maupun orang di luar Islam. Kalau secara muamalah kepada tetangga, kepada semuanya kita harus baik. Nah, ini yang kita lakukan hari ini, bagian dari ini, berbuat baik kepada tetangga dalam hal ini, untuk menjalin hubungan kedekatan secara ukhuwah Islamiyah dengan tetangga. Terus wal jaridil qurba wal sahibi bil jambi, teman sejawat.
ya teman-teman sepermainan, teman-teman sepekerjaan, teman-teman alumni dan macam-macam. Wasahibi bil jambi wa ma malakat aimanukum, dan wal jaridil qurba wal jaridun wasahibi bil jambi wabni sabil, dan orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Nah, terus kemudian wa ma malakat aimanukum dulu maknanya budak. Dalam konteks kekinian ya kepada karyawan, kepada pembantu kita juga harus baik. Ya, jadi jangan sampai kita bantu sana, bantu sini, pembantu kita nggak pernah kita pedulikan. Ya, kita pedulikan semampu kita tentunya. Terus menarik dalam ayat itu adalah Allah puncai dengan pernyataan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan yang suka membanggakan diri. Nah, ini kata kunci di akhir ayat itu gini. Jangan sampai kita ini karena sudah sangat berbakti pada orang tua, merasa sudah berjasa dengan karib kerabat, banyak membantu sesama, terus kita berlaku sombong. Harusnya bukan sombong tapi bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita ditakdirkan bisa berbakti pada orang tua. Allah mampukan kita untuk berbuat baik pada sebanyak-banyak orang, terutama karib kerabat kita. Jadi yang betul jangan merasa berjasa, jangan merasa sombong, apalagi membanggakan diri. Yang betul adalah bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita masih diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Karena ada rumus gini. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Bahkan kalau hari ini kita masih bermanfaat, itu karena kita masih diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Karena kalau izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah. Saya ulang ya, orang itu kalau izin manfaatnya Allah cabut, itu langsung tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Saya itu akhir tahun 90-an, awal tahun 2000-an itu pernah ada seorang profesor di Jogja, saya nggak sebut namanya ya. Beliau itu tiap bulan bukunya terbit. Tiap bulan bukunya terbit. Pada masa itu bisa menerbitkan buku tiap bulan itu udah keren banget. Nah, sekarang juga masih keren juga sih. Nah, singkat kata singkat cerita, kalau saya nggak tahu istilah medisnya ya. Cuman saat itu anak-anak mahasiswa itu nyebutnya dengan istilah saraf belakangnya kepelintir. Nah, saya nggak tahu istilah medisnya apa, saya nggak paham itu. Saraf belakangnya kepelintir. Itu jangankan non sewu, jangankan kepada bukunya, bahkan kepada anak istrinya pun beliau lupa. Maksud saya gini, kalau Allah cabut izin manfaat langsung itu loh, tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah. Walaupun alhamdulillah awal tahun 2000-an beliau sembuh kembali, walaupun memang tidak seproduktif seperti sebelumnya. Itu seperti itu. Saya pernah diundang juga tasyakuran menempati ruko baru. Ada di daerah Jati Bening ya, Jati Bening Estate itu ada ruko, ada tasyakuran menempati ruko baru. Yang beli itu rupanya seorang ibu. Beliau cerita sama saya. Ceritanya gini, Ustaz. Suami saya itu dulu pengusaha bangkrut, Ustaz, ceritanya itu. Bangkrut. Nah, begitu bangkrut saya mencoba bangkit dengan jualan nasi uduk. Awalnya pakai gerobak-gerobak gitu. Sampai alhamdulillah bisa beli ruko ini, Ustaz. Artinya apa? Sebelumnya rizkinya melalui suaminya. Begitu izin manfaat Allah cabut, mampet dari suaminya, qadar Allah melalui istrinya. Dan dari istrinya itu sampai bisa beli ruko itu tadi. Sekarang kebayang nggak kalau dulu suaminya dolim? Apa nggak malu kira-kira itu? Ketika dari suaminya dimampetkan oleh Allah, terus dibuka dari kerannya dari jalur istri misalnya. Kalau Allah berkehendak, maka tidak boleh sombong. Kalau hari ini kita bermanfaat bagi banyak orang, bersyukurlah pada Allah. Karena kita masih bermanfaat untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, kita patut bersyukur pada Allah. Tapi tadi jangan sombong. Karena tadi sewaktu-waktu izin manfaat bisa Allah cabut. Kalau izin manfaat Allah cabut, sudah wassalam. Itu seperti itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Masih banyak waktu insya Allah. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau nggak ada saya teruskan yang lain. Monggo silakan kalau ada. Boleh tanya Pak Ustaz. Monggo Pak, monggo. Pak Ustaz tadi kan doa ya. Doa kepada orang tua yang sudah meninggal. Terus sambil izin minum nggih. Monggo Pak. Kalau mengirim membacakan surat atau ayat dari Al-Quran ya kepada orang yang sudah meninggal itu bagaimana? Ada yang
saya baca dia di YouTube nggak sampai katanya gitu. Baik. Jadi kalau kita mendoakan kan lebih pilih wali-wali kaya tadi ke orang tua gitu ya. Itu kan pasti sampai. Tapi kalau doa misalnya baca Al-Fatihah gitu. Itu gimana Pak? Bagus. Saya tidak menutup mata ya bahwa dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Saya membaca di antaranya ada kitab judulnya Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Mbak Ali Maksum Krapia. Beliau dulu Rais AM PBNU. Di buku itu beliau ngomong gini, perihal sampai dan tidak sampainya pahala untuk mayit itu ulama berbeda pendapat. Jadi jangan berkeras-keras kata beliau begitu. Itu yang versi dari NU ya misalnya gitu. Saya baca juga dalam fatwanya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ini teman-teman dari Salafi. Saya baca fatwa beliau. Beliau itu pas ditanya tentang bagaimana perihal membaca Al-Quran untuk mayit. Kata Syekh Utsaimin, saya baca dalam fatwanya itu, fihi qaulani kata beliau. Dalam masalah ini ada dua pendapat kata beliau. Walakin as-sahihah yang sahih adalah bermanfaat kata beliau. Itu kata Syekh Utsaimin. Al-Imam An-Nawawi sendiri saya baca fatwa beliau berkaitan dengan masalah ini. Kata beliau begini, kalau kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau ini ulama bermadzhab Syafi'i. Kata beliau, yang masyhur dalam madhab Syafi'i tidak sampai. Kata Imam Nawawi. Tapi yang sahih dalam madhab Imam Ahmad sampai. Kata beliau. Jadi ini dulu yang mau saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Maksud saya gini, biar kita nggak berkeras-keras dalam masalah ini. Jadi jenengan sepakat monggo, mboten nggih monggo. Nah, saya mungkin tidak membahas untuk yang tidak sampai karena mungkin banyaklah di media itu diterangkan mungkin dan bapak mungkin sudah pernah mengikuti. Saya mau sampaikan sisi yang ulama yang mengatakan kok bisa sampai itu bagaimana. Pertama, kita berangkat dari Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah itu nama lainnya as-shalah. Nanti cek dalam tafsir Ibnu Katsir, dikutip hadis sahih tentang barang siapa yang membaca Al-Fatihah, dalam hadis itu disebutkan dengan istilah as-shalah. Jadi nama lain dari Al-Fatihah dalam tafsir Ibnu Katsir adalah as-shalah. Nama lain dari Al-Fatihah dalam tafsir Ibnu Katsir adalah as-shalah. Dan itu Nabi yang menamai itu. As-shalah itu secara bahasa artinya ad-du'a. Jadi kalau kita mendoakan mayit dengan menggunakan suratul Fatihah, itu sama dengan doa. Bisa dipahami ya? Nah, karena dalam hadis qudsi di mana Nabi menamai Al-Fatihah dengan as-shalah itu, saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, ini antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Maka kalau kita merujuk pada riwayat ini, tidaklah salah kalau kita saat baca suratul Fatihah kita mohon pada Allah, semoga Allah ampun dosa orang-orang tua kita dan bla bla bla. Dengan membaca suratul Fatihah. Itu sependek yang saya pahami. Satu dulu. Yang kedua, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah. Tapi saya ulang, ini tidak menutup adanya perbedaan ya. Saya tetap harus menghormati. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika membahas soal ini beliau berkata begini. Ini kenapa beliau termasuk yang berpendapat sampai atau bermanfaat untuk si mayit. Kata beliau begini, Pak. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Walaupun hadis ini ada yang mendhaifkan, tapi tidak semua mendhaifkan. Kata beliau begini. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Aku makal barang siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an hingga lupa meminta, maka Allah akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang meminta." Kata beliau begitu. Sehingga kata beliau, berarti Al-Quran statusnya sama dengan doa, bahkan lebih baik daripada doa. Sehingga kalau doa saja sampai, apalagi Al-Quran, kata beliau begitu. Ini istidlal beliau ya, yang dipakai Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Ada di situ. Beliau juga berdalil kepada hadis yang sahih tentang jaridah. Jaridah itu pelepah kurma yang dibelah jadi dua, yang diletakkan di sebuah kuburan yang sedang diadab itu, karena satu suka ngadu domba, satunya kalau kencing nggak pernah cebok itu. Nah, beliau berkata, semoga selagi kedua pelepah kurma ini masih basah, keduanya diringankan siksanya oleh Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, ini kata beliau bukan kata saya, dalam kata Al-Tadhkirah, kalau pelepah kurma saja tasbihnya bermanfaat, apalagi bacaan Al-Quran, kata beliau. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi juga, kenapa beliau termasuk yang berpendapat bahwa bermanfaat bacaan Al-Quran itu untuk mayit?
beliau berdasar kepada satu riwayat yang dikutip oleh beliau dalam kitab At-Tadhkirah itu, ketika Imam Ahmad itu gurunya Imam Bukhari. Beliau dikenal sebagai Imam Sunnah. Dikenal hafal 1 juta hadis beliau itu. Nah, beliau ketika melintasi pemakaman, ada seorang ibu-ibu lagi baca Al-Quran. Kata beliau bilang ke santrinya, "Cung," kalau bahasa kita di hadisnya di riwayatnya nggak pakai cung gitu. Sampaikan ke orang itu, tidak boleh baca Al-Quran di kuburan, bid'ah, kata beliau. Kata Imam Ahmad, bid'ah, kata beliau. Tidak boleh, kata beliau. Pas santrinya mau negur orang itu, bersama beliau ada santri beliau juga yang ulama besar dalam mazhab Hambali, namanya Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Qudamah ini ulama mazhab Hambali, muridnya Imam Ahmad bin Hambali, Imam Hambali. Kata beliau gini, "Ya Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang mubashir?" Kata beliau, "Mubashir hadisnya sahih. Saya terima hadisnya," kata Imam Ahmad. Kata mubashir, kata Ibnu Qudamah, mubashir meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar. Ketika beliau hendak wafat, beliau berpesan kepada keluarganya, "Tolong bacakan pada jenazah saya permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya." Itu wasiat Abdullah bin Umar. "Tolong bacakan pada jenazah saya permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya." Kata Imam Ahmad, "Cung, bilang ke ibu tadi, tidak bid'ah, teruskan baca Quran." Kata Imam Ahmad. Jadi makanya kata Imam Nawawi, yang sahih dalam madzhab Imam Ahmad itu adalah bermanfaat. Nah, saya ulang, ini diskusinya memang panjang, Pak. Diskusi tergantung dari mana kita mengambil istidlal. Kalau teman-teman di Muhammadiyah, di himpunan putusan tarjih itu, beliau mengatakan, di Muhammadiyah mengatakan ini, berdalil kepada firman Allah, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Orang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia buat. Nah, bacaan Al-Quran seseorang itu tidak bisa ditransfer pahalanya ke orang lain, karena itu amal masing-masing. Itu pendapat yang kalau di teman-teman di Muhammadiyah. Ya, NU sudah saya sebut, ya Muhammadiyah, Salafi, pokoknya memang fix beda pendapat. Khilafiyah ini. Khilafiyah itu gini loh. Sudah selesai dibahas, hasilnya nggak selesai. Jadi ini sudah selesai dibahas loh, hasilnya nggak selesai. Nah, kembali ke Bapak, monggo kalau memang mau mendoakan saja nggih monggo, dibacakan Al-Quran nggih monggo. Masing-masing punya argumentasinya sendiri. Cuma kalau khusus Al-Fatihah, saya bilang tadi, kalau untuk Al-Fatihah itu memang ada dalil khusus di mana Nabi menyebut nama Al-Fatihah dengan nama As-Salah. Dan salat itu adalah doa. Kalau doa, insyaallah sampai. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih, sami-sami. Nggih. Monggo yang lain silakan. Monggo, Bu. Pak Ustadz, mohon izin. Mungkin saya agamanya juga belum terlalu, ilmunya belum terlalu sama banyak. Bu, kita juga masih belajar. Sami. Takutnya Izin minum Bu ya, minum gitu. Takutnya saya salah saat bertanya. Cuman saya pengen tanya begini. Seringkali kayak yang tadi Ustadz bilang, ada perdebatan lah antara pendapat si A dan si B mengenai doa yang kita panjatkan kepada orang tua yang sudah meninggal kepada Allah. Sementara saya sering sekali mendengar kalau seandainya Allah itu maha mengetahui isi hati manusia. Jadi apa gunanya mereka berdebat sementara yang tahu isi hati itu hanya Allah. Jadi mohon ilmunya yang lebih lagi gitu maksudnya. Kenapa sering diperdebatkan hal seperti itu sementara yang paling tahu itu tujuan kita mendoakan, dimanapun kita berdoa, yang paling tahu hanya Allah. Baik. Iya, monggo Bu, monggo. Kesalahan kita hari ini itu adalah masalah-masalah khilafiyah itu menjadi konsumsi publik. Sementara tidak semua orang cukup ilmu untuk membahas itu, sehingga ujungnya berantem. Sebenarnya diskusi ilmiah tentang masalah khilafiyah itu, kalau oleh orang-orang yang berilmu antar pakar, itu sebenarnya bagus dan elegan dan indah, dan biasanya berujung saling menghormati. Nah, cuman memang nggak di mana-mana Bu, yang rame memang uang receh. Jadi nggak di mana-mana, dulu yang rame memang uang receh gitu. Makanya dalam hal ini ibu sebagai pribadi maupun kita semua lah ya, itu tidak usah larut dalam perdebatan itu. Ibu sementara bersikap aja bahwa Allah Maha tahu isi hati saya kok. Nah, tapi memang apapun yang kita lakukan mesti didasarkan ilmu, matur nuwun jazakallahu khairan. Memang mesti didasarkan ilmu. Sambil ibu pelan-pelan terus belajar, sambil ibu terus belajar dan mengilmui apa yang ibu pilih, bertanya kepada ahlinya dan lain sebagainya, sehingga kemudian diharapkan nanti sikap ibu juga terarah. Nah, jadi memang betul Bu. Jadi mohon maaf
kesalahan kita hari ini ya tadi itu, apalagi di era medsos sekarang ya, masalah-masalah yang dulu kita tidak pernah bayangkan, tahu-tahu ternyata itu ya. Apalagi beberapa mufti medsos yang ketika berfatwa hanya bermodalkan haram gitu. Akhirnya orang di komentar saya baca itu, mbok komentarnya kayak mau macam-macam. Makanya saya ulang sekali lagi, ya biarkanlah mereka begitu, karena memang saya ulang nggak di mana-mana yang ramai itu uang receh. Satu, yang kedua, perdebatan soal khilafiyah itu kalau dilakukan oleh orang-orang yang berilmu sebenarnya bagus, elegan dan indah. Makanya ketika terjadi ada dialog antar kiai, antar ulama, antar ustadz dengan diskusi yang berilmu ya, maka biasanya indah-indah saja biasanya. Cuman yang sering kali rame memang netizennya dan netijah itu. Nah, jadi betul kata ibu nggak usah terbawa arus perdebatan sebagaimana mereka berdebat dengan perdebatan tanpa ilmu. Ibu belajar saja dengan apa yang ibu pilih sekarang. Ibu bertindak berdasar apa yang ada dalam hati ibu tadi, sambil pelan-pelan diilmui. Ibu terus belajar, terus bertanya kepada ahlinya, insya Allah, dan semoga ibu dibimbing oleh Allah untuk sampai kepada keridhoannya, insya Allah. Saya kira itu, Bu. Siapa ibu dulu ya? Nggih. Soalnya Mas itu juga angkat tangan. Yang sebut dulu Mas ya. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa golongan dari kerabat yang paling utama itu juga salah satunya adalah keluarga dari orang tua kita ya Pak. Betul. Nah di sini saya sendiri punya pengalaman Pak, dari keluarga ibu saya itu tinggal satu. Dari 8 bersaudara itu tinggal satu, ada bule gitu di Malang itu yang masih sehat, dia masih ada alhamdulillah. Tetapi beliau itu berbeda agama. Nah, bagaimana Pak, maksudnya cara kita untuk kalau bantuan, kalau secara fisik finansial mungkin tidak ada masalah, tetapi secara mendoakan itu seperti apa Pak kalau orang itu berbeda agama? Bagus. Nabi itu kepada karib kerabat beliau walaupun di luar Islam, beliau sangat hormat. Abu Lahab itu, Bu, paman beliau besan beliau 2. Jadi 2 putri beliau menikah dengan putranya Abu Lahab. Sudah turun surah Al-Lahab, Tabat yada abi lahabi wa tab. Sudah turun surah Al-Lahab. Saya baca dalam sirah itu tidak kurang dari 200 kali Nabi mendatangi pamannya. Jadi Nabi itu silaturahimnya kuat sekali. Bahkan ketika Fathu Mekah, di mana sebagian kerabat Nabi kan masih di luar Islam, itu kepada mereka Nabi mengambil sikap memaafkan. Padahal Nabi bisa membalas dalam hal ini. Nah, sikap seperti ini harus kita pahami bahwa yang terpenting adalah mau beliau Muslim atau di luar Islam, kalau beliau kerabat kita, termasuk adik dari ibu kandung, kepada beliau ibu tetap harus berbakti. Nah, menarik dengan tentu semampu yang bisa lakukan. Pertanyaan menarik sekarang. Mendoakannya bagaimana? Mendoakan orang di luar Islam yang masih hidup itu tidak ada masalah, tapi tolong sertakan di dalamnya hidayah. Misalnya, boleh semoga sehat, panjang umur, yang mubarakah misalnya gitu. Dalam hati sisipkan semoga juga dapat hidayah. Nah, itu seperti itu. Saat sakit pun kita boleh mendoakan kesehatan. Mana yang dipakai dalil oleh para ulama? Ini dalil yang dipakai oleh para ulama, boleh mendoakan orang di luar Islam yang masih hidup. Dalam hadis Sahih Bukhari, itu diceritakan ada seorang kepala suku yang disengat kalajengking, ada yang mata digigit ular. Terus minta tolong kepada sekelompok para sahabat untuk diruqyah. Ruqyah itu berarti didoakan ya. Maka oleh para sahabat diruqyah dengan baca suratul Fatihah, sehingga qadarullah menjadi sembuh, dan mereka mendapatkan upah beberapa ekor kambing. Disampaikanlah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi tidak menyalahkan. Malah Nabi bilang 1 kambing buat saya ya. Sehingga kemudian beliau ingin menegaskan bahwa hal itu boleh. Itu dia pakai dalil para ulama. Nah, cuman saya sering sampaikan, sisipkan dalam hati harapan semoga beliau diberi hidayah. Jadi mboten masalah, doakan aja beliau. Selagi beliau masih hidup, ibu tetap berbakti pada beliau semampu yang bisa lakukan. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan al-khalatu tanzilu manzilatal Jadi bibi dari ibu itu menduduki kedudukan ibu dalam hal ini. Nah, dalam hal ini ibu doakan, tapi sisipkan dalam hati hidayah untuk
beliau. Ngoten nggih, wallahu a'lam bisawab nggih sampai sana. Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau tanya nih, tapi saya juga takut sih kalau saya juga khawatir sih kalau pertanyaan saya salah. Tanya aja ada apa, nanti salah juga nggak apa-apa. Apa bilang apa sempat bilang berbicara tentang sedekah ya Pak. Terus. Jadi terkait itu berarti kalau saya lihat ada fakir miskin kayak orang nggak punya rumah sama sekali, nggak punya kerjaan sama sekali, berarti kita jangan pernah untuk bersedekah ya kepada orang tersebut ya semampu kita. Terus. Ya terus. Jadi kita jangan pernah berhenti bersedekah ya kepada orang-orang yang fakir miskin yang nggak punya rumah sama sekali yang terus. sama sekali. Itu pertanyaan saya Pak. Ya, baik. Nggih, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu kalau kita mampu, kita lakukan hal itu semampu kita. Hanya begini Mas, ini menarik, bagus. Perihal membantu orang yang tidak mampu ya, gini. Kalau kita mampu memberikan bantuan kepada mereka dengan bantuan yang sifatnya produktif, dalam bentuk modal usaha, beasiswa sekolah, atau apalah yang sekiranya dia bisa produktif setelah itu tentu lebih baik. Misalnya gini, kita lihat dia jual gorengan nih, kita panggil, Bu, saya kursuskan ya cara bikin kue yang bagus, kita kursuskan, kita biayai pakai dana zakat kita, boleh, tidak apa-apa, supaya dia bisa kursus belajar bikin kue, bikin roti, bikin apa, supaya dia lebih berkelas gitu ya. Begitu kursusnya selesai, Bu, ini saya berikan alat-alatnya nih, mixernya apa, pakai dana zakat kita. Kalau kita kasih uang nanti habis itu, kita kasih dalam bentuk yang sudah siap mereka untuk bisa mengelola itu. Begitu dia bisa kita kasih semua, dia bisa berjualan dengan semua itu, kita kasih modal bisa berjualan, diharapkan dia tahun depan jadi muzaki sudah, diharapkan. Itu idealnya gitu, idealnya. Ada orang pinter nyopir nggak punya SIM misalnya, supaya dia bisa ngelamar kerjaan sebagai sopir, kita buatkan dia SIM. Bikin SIM Pak, nanti saya biayai Pak, bikin SIM. Nah, akhirnya dia bukan punya SIM, supaya dia bisa bekerja misalnya. Itu juga bagian dari produktif. Atau dalam bentuk beasiswa sekolah. Nah, kalau kita membantu orang dengan bantuan yang sifatnya produktif itu, sekali kita bantu, kok bangkrut masih. Karena di Kemang Pratama itu ada masjid namanya Babu Taubah, fuqara masakin sekitar masjid dikursuskan jahit-menjahit, Bu. Kursus jahit-menjahit, begitu lulus mereka dikasih mesin jahit dan mesin obras. Alhamdulillah dalam waktu 2 pekan mesin jahitnya habis dijual. Ada yang begitu kan? Oke, kita bantu sekali nih. Ternyata nggak berhasil. Kalau mau bantu untuk yang kedua kalinya, kalau mau tapi kecuali karena udah kesel lain baru. Bantu untuk yang kedua kalinya. Permodalan juga kalau memang masih memungkinkan. 2 kali dibantu kok masih bangkrut juga. Terakhir, yang ketiga kalau masih mau juga. Kalau dibantu yang ketiga kali dengan modal kok masih bangkrut juga, itu kalau di fikih orang seperti ini namanya safi. Safi itu orang yang tidak punya kecakapan mengelola harta. Kalau orang Jawa bilang gak potongan soge, jadi gak bisa kaya orang kayak gini ini. Ya sudah, yang model begini santuni aja udah, konsumtif aja udah. Kita bantu tiap bulan atau tiap hari atau semampu kita, ya semampu kita tentu kita bantu. Kalau dia kerabat kita lebih-lebih kita bantu dia. Nah, ngaten nggih, Mas? Wallahu a'lam. Bisa. Jadi kalau kita kasih seekor ternak buat orang itu, kita kasih makan buat sehari. Kalau kita ajakan orang itu ternak, kita kasih makan dia semua hidup gitu kan Pak. Sip. Kita kasih dia kailnya bukan hanya ikannya. Sip. Betul. Ya, betul. Oke, sebenarnya gini ya. Memberikan modal produktif itu nggak harus besar sebenarnya. Ya tentu kalau memang besar ya besar, Bang. Jadi contoh gini, saya itu pernah ya qadarullah ya, saya itu pernah suatu saat ketemu dengan orang yang kerjaan itu menjadi penjaga sekolah.
Kalau di kampung namanya Pak Kebon. Saya tanya, ngobrol sama saya kan beliau, berapa Pak gaji sebagai tukang kebun di sekolah SD negeri di kampung ya, di Lumajang sana? Kata dia sebulan gajinya 350.000, dia bilang gitu. Jadi tukang kebun nyapu-nyapu jaga sekolah itu 350.000 per sebulan. Saya tanya, emang cukup gaji segitu untuk hidup? Dia bilang nggak cukup, cuman kan kita dikasih kesempatan untuk berjualan di sekolah itu. Jadi jualan makanan anak-anak itu. Sehingga kemudian ya alhamdulillah dari situ cukup, kata beliau. Cuman sekarang, nah ini menarik ya. Cuman sekarang saya belum bisa jualan lagi. Kenapa? Liburannya terlalu lama. Saat itu liburnya lama. Maksudnya modalnya habis. Dia bilang gitu. Saya belum bisa mulai lagi. Saya tanya, berapa modal untuk jualan lagi? 500.000. Berarti kan tidak harus banyak kan? Akhirnya kita kasihlah dana segitu, ya kita lebihkan lah. Itu qadarullah, paling enggak setahun dia bisa makan itu. Paling tidak, walaupun alhamdulillah lebih dari setahun sih karena dia terus diputar terus kan gitu. Itu seperti itu. Jadi membantu orang permodalan itu ternyata enggak harus banyak ternyata. Yang penting kita tepat aja ke orang yang memang betul-betul membutuhkan tadi itu. Pernah juga sih saya nanya ke orang juga, mau jualan soto, beli gerobaknya berapa harganya? Sekian juta berapa gitu. Mundur dulu, belum ada uangnya gitu. Kalau ada nih monggo, kalau nggak ada nanti dulu cari yang lain dulu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang lain kalau ada. Oke, monggo Bu. Menyambung tadi sampaikan Oke. juga. Oke. Kebetulan saya kerja ya. Oke, Bu. Ini kan heterogen ya Pak ya. Oke, Bu. Orangnya dari kulturnya dan juga agamanya. Oke, betul. Nah ini kan mungkin masalah klise ya yang sudah lama ya. Oke. Pada saat kita mengucapkan apa namanya kayak Natal, Oke. kita Lebaran gitu ya. Oke. Nah jadi di tempat saya itu ada dua pendapat. Gitu. Iya. Ada yang karena ada yang berpikir bahwa kalau kita menyampaikan ucapan ke mereka, jadi seolah kita tuh apa Membenarkan. mengakui. Juga ada yang bilang, kita kan tujuannya hanya silaturahmi. Juga itu lagi, kayaknya kesannya kok egois ya. Pada saat kita merayakan Lebaran, mereka mengucapkan selamat Lebaran sampai itu. Tapi pada saat mereka itu kita kayak biasa aja, malah mungkin nggak menyampaikan. Jadi mereka yang agama yang berbeda itu pernah, kenapa sih kok kayaknya berbeda? Gitu. Nah saya mau tanya, ini memang satu itu ya dari dulu, tapi ya kayaknya saya pelajari sampai sekarang tuh masih seperti itu gitu. Jadi sebenarnya yang bagusnya, yang terbaik itu bagaimana? Yang pertama, yang kedua, kalau misalnya terus saya di rumah ada mbak dia tuh punya anak juga, tapi suami itu sudah entah kemana gitu ya. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai anak yatim atau bagaimana? Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi memang saya tidak bisa menutup mata bahwa sudut pandang ulama berkaitan dengan masalah yang Ibu sebutkan itu, faktanya memang ulama ada beda pandangan. Walaupun saya secara pribadi termasuk yang memilih itu ranah akidah, sehingga saya termasuk yang punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Karena saya juga nggak pernah nuntut diucapi selamat oleh mereka, sebagaimana saya juga jangan dituntut untuk mengucapkan selamat terkait hari khusus mereka. Kalau saya pribadi Bu ya. Tapi saya tidak menutup mata bahwa dalam hal ini masing-masing punya sudut pandang yang berbeda-beda memang. Ya saya tidak bisa berkata banyak selain dari begini Bu. Kalau kita mau ambil jalan tengah di antara semua itu, paling tidak kita ucapkan selamat secara umum aja. Jadi tidak menyebut selamat secara khusus. Karena sependek yang saya pahami, ucapan selamat secara umum itu ucapan orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah gambarkan di surah Al-Furqan ayat 63 seingat saya itu, Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi hamba Allah yang Maha Rahman itu berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati, dan apabila orang-orang jahil, termasuk dalam kategori ini adalah orang di luar Islam, mengajak mereka berbicara, mereka berucap selamat, salam, damai, dan seterusnya itu. Jadi ucapan selamat itu ucapan universal, tapi tidak pakai
embel-embel label khusus itu. Jadi kalau ibu bisa begitu sebagai jalan tengahnya ya, karena tidak mungkin tidak mengucapkan misalnya ya sudah pakai ucapan selamat ya gitu ya, atau ibu doakan dengan doa-doa yang umum aja, semoga apalah gitu ya, tapi ingat dalam hati doakan hidayah untuk mereka, itu seperti itu saya kira bahasa-bahasa diplomatis. Walaupun di antara mereka ada yang rasa juga, begitu kita mengucap selamat misalnya, selamat apa ini ya sakaramu lah, selamat apa misalnya gitu, itu seperti itu. Dan beberapa kan menghindari di pada hari H ya menghindari misalnya sebelumnya atau setelahnya dengan ucapan-ucapan yang universal. Dan kita tidak bisa menghakimi hati orang, karena bagaimanapun juga Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Allah Maha tahu lah isi hati ibu niatnya apa gitu. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Tentu dalam hati tetap kita ingkar ya, ingkar dengan keyakinan mereka, jangan sampai tidak ingkar itu. Hanya kalau saya secara pribadi, saya mengambil sikap ini ranah akidah, bagi saya ini ranah lakum dinukum waliyadin. Kalau saya pribadi Bu ya, itu pilihan yang saya pilih. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih, monggo. Oh, yang kedua, yatim. Gini. Kalau secara bahasa yatim itu adalah sendiri artinya. Maka kalau untuk binatang ketika ibunya yang mati dia yatim. Kalau untuk manusia, kalau bapaknya yang mati itu namanya yatim. Itu secara bahasa dulu. Namun ada istilah para ulama begini. Termasuk dalam kategori yatim adalah anak yang lengkap orang tuanya tapi diterlantarkan. Karena dia sendiri. Ya, jadi kan dia ada ibunya, ada bapaknya. Itu bapaknya menterlantarkan anaknya. Itu yatim juga, kata para ulama, yatim juga. Jadi mereka masuk dalam kategori yatim karena diterlantarkan oleh orang tuanya. Tapi secara syar'i yatim itu yang tinggal wafat oleh ayahnya. Namun ada ulama yang menjelaskan yatim itu secara bahasa artinya sendiri. Ya, ketika dia diterlantar oleh orang tuanya berarti dia yatim walaupun orang tuanya masih lengkap. Itu seperti itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Saya baru 4 tahun ini tidak ikut. Jadi kebetulan keluarga ayah saya non-muslim semua, ada yang pendeta. Dan keluarga dari bapaknya anak saya juga non-muslim. Dulu saya selalu ikut setiap hari raya. Tapi setelah saya tahu, saya stop dan saya tidak pernah mengucapkan, hanya mengucapkan selamat tahun baru. Saya tidak mau mengucapkan patah-patah hadiah itu. Dan itu benar atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, saya sampai detik ini masih bantu kakak gitu ya, atau ponakan gitu. Tapi kadang-kadang ada suka di hati ya itu kesel gitu. Belum juga gajian udah ditanyain lagi gitu. Jadi kadang-kadang udah diminta lagi. Itu bagaimana saya untuk menghadapi yang ngedumel di atas. Iya. Baik. Iya, baik. Sami. Sikap ibu benar, tidak salah. Jadi itu mengambil sikap untuk tidak tadi, tapi secara muamalah ibu tetap baik kan? Oke. Selama ibu tetap baik kepada mereka secara muamalah, sikap ibu benar, nggak ada masalah. Itu pilihan ibu tidak salah. Sebagaimana mungkin ada yang punya pilihan yang berbeda, pilihan ibu tidak salah. Dan yang penting satu, ibu tetap mengambil sikap baik, tetap baik pada mereka. Yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan dipaksakan sama. Kita sama dengan mereka itu sama-sama manusia, sama-sama bangsa Indonesia. Kita harus baik sebagai manusia. Dan mereka kerabat kita. Namun kita tidak lantas harus sama di pada yang berbeda. Ketika keyakinan kita berbeda, jangan dipaksakan untuk sama. Ya tadi lakum dinukum waliyadin tadi itu. Jadi sikap ibu nggak ada masalah. Mengenai yang kedua, itu ibu tidak sendiri, banyak yang kayak ibu. Kita udah biasa membantu, padahal bukan kewajiban sebenarnya, tapi oleh sebagian orang yang kita bantu dianggap seolah-olah itu wajib. Sehingga ketika suatu saat ada seseorang yang ekonominya sedang tidak baik-baik saja, kemudian dia udzur, izin untuk tidak membantu, itu kadang malah diketingi, dibenci.
dengan alasan ya karena biasa bantu, tahu-tahu nggak bantu. Ini contoh aja, ini biar lebih jelas. Nanti ibu bisa menggambarkan bahwa ternyata ibu tidak sendiri ya, ibu tidak sendiri. Saya punya jamaah. Beliau itu punya adik laki-laki, kena penyakit muales. Jadi penyakit muales. Kata kakak-kakaknya gini, udah suruh kerja aja, suruh menikah aja. Siapa tahu kalau dia menikah dia mau kerja, mau usaha. Rupanya setelah menikah masih tetap kena penyakit muales juga. Kata kakak-kakaknya, udah suruh punya anak aja. Siapa tahu kalau punya anak dia ntar rajin. Ternyata begitu punya anak masih mual juga, mau muales juga itu. Akhirnya kakak-kakaknya sepakat. Ya udahlah kita bantu aja tiap bulan. Kakak-kakaknya tiap bulan patungan tuh bantu dia. Pokoknya tiap bulan bantu untuk dia sampai dia mati atau kita yang mati dah. Bantu aja. Adik mau gimana udah kan? Singkat kata singkat cerita, satu saat jamaah saya itu cerita sama saya. Saya itu izin Ustaz. Karena bulan itu saya lagi ada keperluan, saya izin tidak bantu bulan itu. Saya ngomong, aku bulan ini gak bantu dulu ya, karena aku lagi ada keperluan. Waduh, sama adiknya diwelek-elek kakaknya itu. Padahal selama ini bantu, tidak berhenti-berhenti kakaknya itu. Hanya gara-gara izin sekali gak bantu, dilupakan semua kebaikan kakaknya itu. Jadi diwelek-elek lah gitu. Ada yang begitu ya, gitu. Itu kejadian itu. Gitu. Nah termasuk ada jamaah saya juga itu sama Bu, biasa transfer saat beliau pensiun kan pensiun sama nggak pensiun beda ya. saat beliau itu yang nggak ngirim atau telat ngirim di WA, kok nggak pernah kirim lagi ya? Padahal bukan kewajiban sebenarnya. Itu kejadian itu. Bahkan saya ingat ada jamaah saya juga, beliau ini pengusaha travel, sering bantu rumah yatim tertentu. Pandemi kan travel belum coming itu beliau gak karu-karuan keadaan keuangannya itu. Terus di WA oleh pihak rumah yatim itu, kok lama nggak kirim untuk bantu rumah yatim kami ya? Oh iya Ustaz, akhirnya ngirim tapi tidak sebanyak biasanya. Diceramai itu, dimarahi itu. Ya Allah, dia mau bantu aja, alhamdulillah. Gara-gara bantu nggak sebanyak biasanya itu, jadi dikatain pelit lah, dikatain macam-macam. Bukannya terima kasih, gitu. Pas saat pandemi itu, ya singkat kata singkat cerita, ibu tidak sendiri. Jadi banyak. Nah sekarang kembali ke ibu aja, bahwa ketika ada sebagian saudara yang mulai begitu, ibu silakan mengambil sikap untuk menyadarkan mereka bahwa ini selama ini misalnya tante, ibu keponakan atau siapa yang dibantu? Oh gitu ya. Maaf ya Kak, misalnya ini saya bukan kewajiban loh. Ini hanya semampu yang bisa saya lakukan misalnya. Biar mereka sadar. Itu seperti itu. Saya itu ada amanah dari ada jamaah itu nitip uang ke saya untuk sampaikan ke beberapa anak asuh. Anak asuh itu. Bulan kemarin beliau nggak kirim. Bulan ini belum kirim juga. Saya nggak pernah nagih. Bu, kok nggak pernah kirim? Enggak. Dan anak-anak asuh mereka juga saya diamkan. Biar mereka tahu ini bukan kewajiban ini. Ini karena beliau mau, kan kita nggak tahu, siapa tahu beliau lagi ada masalah keuangan atau apa. Saya nggak pernah nanya. Dan kalau ini bulan ini belum nggak kirim, berarti kali ketiga beliau nggak ngirim. Karena pernah bulan keberapa itu nggak ngirim juga. Dan saya tidak pernah nanya, Bu, kok nggak ngirim Bu? Nggak pernah saya. Kenapa saya nggak nanya gitu? Karena saya tahu ini bukan kewajiban. Dan biar anak-anak asli ini juga tahu bahwa ini bukan kewajiban beliau. Dan saya sering wanti-wanti juga sih, jangan pernah berharap sama makhluk. Berharap hanya pada Allah. Kalau rezekinya ada, kalau nggak ada ya sudah. Saya bilang gitu. Nah, saya kira ngoten nggih, nampaknya memang perlu disadarkan juga mereka itu. Ngoten Bu nggih. Nggih sami-sami. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Kalau nggak ada yang nanya biasanya jelas semua atau tidak jelas semua. Nggih, monggo. Nggih, silakan Bu. Kan kalau misalnya kita mau sedekah atau sedikit ngasih gitu. Nggih. Ada orang yang bilang ya di panti asuhan lah atau di fakir lah. Tapi selama ini saya jalanin
yang ibu kenal, yang ibu tahu ya. Ya. Saudara yang ada. Betul. Ya itu juga nggak banyak Pak Ustaz maksudnya. Oke. Cuma apakah itu maksudnya termasuk salah satunya gitu. Jadi saya nggak bisa ngasih ke sana, cuma yang ada di sekitar. Ya, bagus. Justru ya kan tergantung dari kemampuan kita. Betul. Justru ibu benar menyalurkan harta ibu dalam bentuk sedekah, infak atau apapun itu kepada orang yang ibu kenal betul bahwa dia memang insya Allah orang yang patut untuk dibantu. Saya tidak melarang panjenengan berinfak kepada rumah yatim atau apapun, monggo kalau yang percaya silahkan. Cuman kalau kita kepada orang yang jelas membutuhkan itu lebih baik. Saya secara pribadi termasuk yang seperti ibu. Saya bukan termasuk orang yang seenaknya ke lembaga-lembaga yang saya tidak percaya ya, atau saya belum tahu lah istilahnya. Tapi saya pure kepada orang yang saya kenal betul. Ini orang, ini ada ilallah, ini orang yang betul berjalan jalan Allah, ini orang membutuhkan, ini orang yang dan seterusnya. Nah sekarang ibu tadi menarik OB. Kalau OB itu masuk dalam kategori orang yang gajinya 8 koma karena setiap tanggal 8 dia koma, itu misalnya ya boleh, silakan, tidak ada masalah. Ya kan ibu sebagai orang kantor tahulah berapa gaji mereka kan. Kira-kira masuk dalam kategori yang sejahtera apa prasejahtera kan ibu tahulah itu. Jadi kalau ibu tahu betul dan ibu bantu mereka itu sangat baik dan itu tidak ada masalah. Justru saya mendukung ibu berbagi kepada orang-orang yang ibu kenal. Atau kalau memang ibu misalnya merasa, aduh aku nggak punya link banyak sementara zakat ibu banyak misalnya gitu. Nah, ibu salurkan kepada lembaga atau kepada seseorang yang ibu percaya juga silakan, tidak ada masalah. Yang penting ibu percaya ya, jangan yang tidak percaya. Kalau ibu tidak percaya jangan, itu seperti itu. Saya kira itu. Jadi saya mendukung yang ibu lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua nggih. Cukup dulu. Oke, cukup dulu nggih. Baik. Kita tutup kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami.